Mana yel-yelnya? I am the winner. I am the winner in Jesus name. Mana jempol-jempolnya? Amin, amin, amin. Sukacita surgawi mengalir di setiap hati. Yes, amin. Karena engkau, saya, kita lebih daripada pemenang. Amin. Kita lebih daripada pemenang. Makasih jempol-jempolnya. Semua untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hadirat-Mu ajaib, hadirat-Mu kudus dan memberkati. Lebih dari pemenang karena Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom semua Bapak Ibu sekalian. Senang aku. Yuk, lebih dari pemenang. Siapakah dia? Saudara-saudara dan saya. Amin. Lebih dari pemenang in Jesus name. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan oleh kuasa namanya. Tuhan Yesus di pihak kita. Siapa dapat melawan? Kita lebih, engkau lebih, saya lebih dari pemenang. Cayo, yay. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oh yeah. Iblis dikalahkan oleh kuasa namanya. Tuhan Yesus di pihak kita. Siapa dapat melawan? Engkau, aku, kita lebih dari pada pemenang. Hey, haleluya. Kibarkanlah panjinya Tuhan Yesus, Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah setiap orang-orang percaya. Engkau, saya, kita lebih dari pemenang. I am the winner in Jesus name. Menang dari dosa, menang dari maut, menang dari kelemahan. Tuhan Yesus sudah berikan kepada setiap orang yang percaya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di pihak kita. Siapa dapat melawan? Engkau, saya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya Yesus Kristus, Raja, Dia Tuhan. Haleluya. Mana orang-orang percaya? Bangkitlah orang-orang percaya. Nyatakan firman Tuhan. Aku, engkau, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya Yesus Kristus, Tuhan, engkau Raja. Haleluya. Senang aku menjadi milik Tuhan Yesus. Amin. Aku, kita, engkau, saya lebih dari pemenang. Mana tepuk tangannya? Yeay. Mana yel-yelnya? I am the winner. I am the winner in Jesus name. Mana jempol-jempolnya? Amin, amin, amin. Sukacita surgawi mengalir di setiap hati. Yes, amin. Karena engkau, saya, kita lebih daripada pemenang. Amin. Kita lebih daripada pemenang. Makasih jempol-jempolnya. Semua untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hadirat-Mu ajaib, hadirat-Mu kudus dan memberkati. Lebih dari pemenang karena Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yeay, 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 yeay. Tuhan Yesus di pihak kita. Siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Yes, haleluya. Kibarkanlah panjinya
Yesus Kristus, Dia Tuhan dan Raja. Haleluya. Bangkitlah semua orang percaya, nyatakan firman Tuhan, lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja, segala Raja, Dia Tuhan. Amin. Haleluya. Bangkitlah orang percaya, amin. Nyatakan firman Tuhan, lebih, kita lebih dari pemenang. Kita lebih, saya, engkau, semua orang percaya, lebih dari pemenang, amin. Kita lebih dari pemenang. Amin. Siapa yang lebih daripada pemenang? Saya. Karena Tuhan Yesus. Tanpa Tuhan Yesus, sayalah orang yang paling kalah, paling hancur, paling berdosa, paling layak mendapat hukuman. Tapi karena Tuhan Yesus, Dia jadikan saya lebih daripada pemenang. Demikian pun Bapak Ibu sekalian, karena Tuhan Yesus, Dia jadikan kita lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus melepaskan orang-orang yang datang kepadanya dari hukuman kekal. Tuhan Yesus melepaskan orang-orang yang datang kepadanya dari dosa. Tuhan Yesus melepaskan orang-orang yang datang kepadanya dari kelemahan, dari rancangan kegelapan, dari jahatnya setan. Tuhan Yesus juga melepaskan kita dari usaha orang-orang jahat dan memberikan kita kemenangan, memberikan kita janjinya, memberikan kita hidup yang kekal, memberikan kita sesuatu yang ilahi. Siapa yang percaya, katakan amin. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saat firman Tuhan diberitakan, kelemahan out, duka cita minggir, sukacita mengalir. Mari Bapak Ibu sekalian terkasih, di hari yang baik ini untuk memuji Tuhan, kita bersama-sama akan mendengarkan sabda firman Tuhan dari beberapa bagian yang Pastor bacakan. Selamat mendengarkan. Yang pertama akan membacakan dari 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-18. Ya, sekarang Pastor akan membacakan firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 4, ayat yang ke-18. Puji Tuhan. Selamat mendengarkan yang terkasih, Tuhan Yesus baik. Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Tuhan Yesus pelepasku. Tuhan Yesus penolongku. Tuhan Yesus juru selamatku. Tuhan Yesus penyembuhku. Seperti apa dari Pastor share, begitu banyak kata Tuhan, firman Tuhan, kuasa Tuhan, Injil, kabar diberitakan. Tuhan Yesus melepaskan manusia dari hukuman kekal. Tuhan Yesus melepaskan manusia dari api neraka. Tuhan Yesus melepaskan manusia dari dosa. Dan Bible yang baru saja kita dengarkan, Tuhan Yesus melepaskan kita dari usaha yang jahat, dari upaya orang-orang jahat kepada orang-orang percaya, kepada orang-orang benar. Tuhan Yesus melepaskan kita dari mereka. Bukan hanya melepaskan kita, Dia menolong kita. Bukan hanya Dia menolong kita, Bible berkata Tuhan Yesus akan menyelamatkan kita sehingga aku masuk dalam kerajaannya di surga. Baginya lah, amin, kemuliaan selama-lamanya. Sama-sama katakan amin, amin. Makasih
Riama, in Jesus' name. Praise God forevermore. Glory to God. Tuhan Yesus melepaskan kita dari setiap usaha yang jahat. Siapa pribadi ketika mendengar firman Tuhan ini dilepaskan, dibebaskan, menerima kelepasan, mana tangan-tangannya? Saya. Ya, karena Dia Tuhan Sang Pelepas kita. In Jesus' name, terjadilah apa yang Bapak Ibu imani saat ini. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sebagai pribadi yang sudah menerima kelepasan dari Tuhan Yesus, marilah bersama-sama hari-hari ke depan kita hidup, ya. Jangan lagi menjadi pelaku kejahatan. Jangan lagi tinggal di keadaan hati yang jahat. Karena Tuhan Yesus sudah melepaskan kita, maka Bapak Ibu sekalian, jauhilah yang jahat. Kitab Mazmur 34 ayat yang ke-14. Ya, sekarang Pastor maju membaca sabda firman Tuhan dari Mazmur 34 ayat yang ke-14. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Jadi setelah Tuhan melepaskan kita dari yang jahat, mungkin keadaan yang jahat, sifat yang jahat, atau orang yang menjahati Bapak Ibu. Setelah itu, hari-hari ini, marilah hidup kita sebagai orang Kristen. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Ini adalah sebuah keputusan kita Bapak Ibu sekalian, supaya kita tidak lagi dekat-dekat yang jahat. Dan keputusan ini komitmen, ini sebuah usaha kita, sebuah upaya. Kalau bicara soal usaha, tidak ada satupun orang Kristen yang selamat karena usahanya. Itu adalah gift, pemberian dari Tuhan Yesus. Tapi mengenai untuk kita menjadi orang percaya, orang Kristen yang menjauhi yang jahat, lakukan yang baik, usahakanlah, lakukan yang baik. Seperti firman Tuhan mengajar kita, carilah perdamaian, jangan kita cari pertikaian. Karena pertikaian jauh lebih mudah didapatkan daripada kita mencari perdamaian. Upayakanlah. Bible berkata, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Jadi orang Kristen itu masalah besar ya dikecilin, yang kecil ya di skip, diampuni. Ingat loh, orang Kristen itu diajar mengampuni. Meskipun banyak salah, diajar mengampuni. Karena orang Kristen hidup dalam pengampunan Elohim, pengampunan Tuhan Sang Pencipta. Ya, kita maju, kitab Mazmur 34 ayat 15. Kita akan baca sampai ayat yang ke-17. Ya, kitab Mazmur 34 15 sampai 17. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Nah loh, jadi Bapak Ibu yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, usahakanlah, berusahalah jauhi namanya kejahatan. Ya, karena mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Orang benar itu ditakuti oleh iblis bukan waktu dia marah, bukan karena banyak backingannya, bukan karena banyak harta uangnya, tapi orang benar ditakuti iblis ketika orang benar berdoa. Karena doa orang benar itu didengar oleh Tuhan Yesus. Amin. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar
dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Jadi berawas-awas orang-orang jahat yang sampai hari ini terus menjahati orang benar. Saat orang benar mulai berdoa, waspadalah, waspadalah, karena Tuhan Yesus, Tuhannya orang benar, mendengar teriak mereka minta tolong. Dalam hidup dan pelayanan Pastor Andy sudah banyak pengalaman ini. Pastor tidak bicara banyak hal, nanti dibilangnya GR. Tapi saya melihat, saya mendengar, kita sebagian besar mengetahui bahwa orang-orang yang menghalangi pekerjaan Tuhan, orang-orang menjahati pekerjaan pelayanan Tuhan Yesus Kristus, ada yang sudah meninggal. Bahkan kemarin dapat kabar, ya, satu oknum yang menghalangi peribadatan juga terserang sebuah kelemahan tubuh alias sakit yang kalau pastor sebut itu saya, tapi kelihatannya menurut Pastor Andy sakitnya itu agak langkah begitu. Saya sudah melihat bagaimana Tuhan menolong orang-orang benar yang berteriak minta tolong, karena doa orang benar itu ditakuti iblis dan didengar oleh Tuhan. Saya ulangi, orang benar itu ditakuti iblis bukan karena paras wajahnya, gode atau kurus kah dia, bukan karena suku apa, bukan karena gelar akademisnya, tapi orang benar ditakuti iblis ketika dia mulai berdoa, karena iblis tahu doa orang benar didengar oleh Tuhan Yesus. Jadilah pribadi orang benar yang suka berdoa, Bapak Ibu sekalian. Doa itu gratis, tapi bukan gratisan. Gratis karena Tuhan sudah memberikan kita secara cuma-cuma. Sebetulnya mahal, tetapi Tuhan sudah menganugerahkan. Dia sudah memberikan. Dia korbankan dirinya supaya kita sekarang, menurut kitab suci Roma pasal yang ke-8, kita bisa memanggilnya ya Abah, ya Bapa. Satu hubungan yang dipulihkan lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, sehingga hari-hari ini kita sudah dilepaskan dari usaha orang jahat. Kita menjadi orang benar. Jauhilah kejahatan, upaya berusahalah hidup baik, karena doa-doa orang benar didengar oleh Tuhan. Siapa orang-orang benar? Siapa yang hidup benar hari ini? Siapa yang dibenarkan Tuhan? Saya. In Jesus name, terjadilah seperti apa yang Tuhan firmankan dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Ayat 16, perhatikan di sini Bapak Ibu. Namun wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Wajah Tuhan melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Jika Tuhan di pihak kita, Tuhan Yesus di pihak kita, siapa yang dapat melawan? Bukan orang benar hebat, bukan orang benar kuat, gagah perkasa, bukan. Orang benar kalau berdoa, doanya didengar Tuhan. Maka kalau kita diapa-apainnya, banyak diamlah. Memang kita belum sempurna, kita kadang masih terpancing, kadang bisa gitu ya. Tapi jangan lupa, kekuatan kita bukan emosi, kekuatan kita bukan balas dendam, kekuatan kita adalah doa. Tuhan kasih peringatan, wajah Tuhan sendiri menentang orang-orang yang berbuat jahat. Tentu kepada orang-orang benar, tentu kepada Tuhan. Ya, ayat 17. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari kesesakannya. Itulah sebabnya selalu Pastor katakan, jangan cari manusia. Engkau pasti suatu hari akan kecewa. Tetapi carilah Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan Yesuslah yang mendengarkan doa dan melepaskan mereka, engkau, dari kesesakan, kelemahan, dosa, sakit penyakit, kesesakan, keterpurukan, dan hal-hal yang menyiksa.
Tersiksakah hidupmu? Tersesatkah engkau? Atau engkau sedang dalam kondisi sesak nafas barangkali? Dalam momentum tertentu, dokter nggak bisa nolong kita. Ambulans tidak sempat membawa kita ke UGD. Hamba Tuhan tidak ada di sampingmu, tetapi ada Tuhan Yesus, penolong yang sangat terbukti sekalipun engkau dalam kesesakan. Luar biasa Tuhan Yesus. Saya beritakan firman ini bukan cuma sekedar celoteh atau membaca, tapi saya sebagai hamba Tuhan yang merasakan, mengalami. Saya membagikan apa yang saya alami dari firman ini sendiri. Maka banyak orang yang dijamah, dikuatkan, bahkan banyak kesaksian, mereka menangis, mereka dipulihkan, banyak kesaksian. Kenapa? Karena saya menyampaikan firman Tuhan atas apa yang Tuhan lakukan dalam hidupku. Saya sadar saya bukan hamba Tuhan yang pintar. Saya hanya belajar share apa yang Tuhan lakukan dalam hidup ini. Saya hanya belajar untuk menyampaikan firman berita sabda Injil ini dengan semangat dari apa yang betul saya rasakan. Bahwa doa orang benar itu luar biasa loh. Percayalah Bapak Ibu sekalian, saat engkau dengar firman Tuhan, ada kekuatan Tuhan menyertai. Engkau dilepaskan dari usaha orang jahat. Mungkin hari engkau disekelilingi oleh orang-orang yang jahat. Tuhanlah penolongmu, sudah sangat terbukti. Saya bersaksi akan kebaikan Tuhan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-15. Sekarang Pastor membacakan firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-15. Baik, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Kita kan udah dilepaskan dari usaha orang jahat. Jangan kita balaskan jahat dengan jahat. Kalau kita balaskan jahat dengan jahat, itu namanya sami mawon. Itu namanya podo ae, podo jahat. Salahkah? Jangan membalas jahat dengan jahat. Perhatikanlah baik-baik supaya jangan ada orang yang sudah dilepaskan dari usaha orang jahat. Jadilah pemenang. Jangan membalas jahat dengan jahat. Oke, katakan Bapak Ibu membalas. Ingat baik-baik Bapak Ibu, pembalasan manusia itu sangat terbatas. Dengan kita percaya Tuhan dan kita berdoa dalam nama Tuhan, kita nggak mau membalas jahat dengan jahat, karena pembalasan bukan hak kita. Serahkan sama Tuhan. Kalau Tuhan yang berperkara, orang yang nggak mau bertobat, menjahati orang jahat, menjahati orang baik, berbuat jahat, usaha untuk menjahati orang-orang benar. Pembalasan Tuhan itu, ya kita sih tidak berharap, kita juga tidak berharap untuk orang yang jahat kepada kita supaya dia mati dan binasa, sakit, macam-macam, tidak. Tetapi firman Tuhan berkata, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau orang berbuat jahat kepada kita, lantas kita balas dengan jahat, itu namanya sama saja. Peribahasa berkata, setali tiga uang. Ya, perhatikan baik-baik yang terkasih Bapak Ibu sekalian, supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Ingat loh, firman Tuhan pertama kita baca tadi, Tuhan melepaskan kita dari usaha orang jahat. Ketika sudah dilepaskan hari ini, hiduplah dalam damai sejahtera. Hiduplah sebagai orang yang benar. Jangan menyimpan dendam. Dendam itu bisikan iblis. Kata komentar tadi, dendam itu
merusak jiwamu. Dendam itu yang merugikan engkau sendiri. Dendam itu membuat engkau sakit-sakitan. Ya, tetapi Bapak Ibu terkasih, firman Tuhan ini sungguh manis. Tuhan mau kita usahakanlah senantiasa yang baik. Hiduplah sebagai orang benar yang baik. Berarti masih ada orang Kristen yang suka membalas kejahatan dengan kejahatan. Dengan renungan ini, kira semua kita menjadi orang Kristen yang hidup baik, ya, terhadap kamu masing-masing, terhadap semua orang. Saya percaya rema ini buat saya. Hiduplah baik, Andi Simon, kepada saudara seimanmu dan kepada saudara sebangsa dan setanah airmu. Janganlah kita berharap semua orang berbuat baik kepada kita, karena kita pasti kecewa. Setiap orang berbeda-beda. Kita hargai perbedaan. Kebenaran setiap orang itu berbeda-beda. Apalagi kalau beda doktrin, beda agama, beda cara pandang, ya pasti beda kepala. Jangan perbedaan menjadi dendam atau alasan berbuat jahat. Jangan perbedaan menjadi permusuhan. Tetapi hiduplah sebagai orang benar. Usahakanlah senantiasa baik. Jadilah orang Kristen, hidup benar dan baik. Kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, jangan dibalas dengan kejahatan. Kalau kita membalas dengan kejahatan, itu namanya Bapak Ibu juga sebagai pelaku. Ya, kalau bahasa itu sebagai tersangka juga. Bukankah kita sudah dibebaskan oleh Tuhan? Hiduplah sebagai orang benar. Hiduplah sebagai orang percaya, yang menyadari bahwa kita ini tidak sempurna. Hidup ini adalah sebuah pembelajaran. Belajarlah dari Tuhan Yesus. Renungkanlah cita-cita firman-Nya. Andi Simon ini hari ini bukanlah orang yang terlalu baik, bukan. Tapi saya yakin betul saya sudah menjadi lebih baik daripada dulu sebelum saya mengenal Tuhan Yesus. Jangan menjadi orang yang tinggi hati. Jangan jadi orang yang ngomongnya takabur. Jangan jadi orang yang congkak. Belajarlah kerendahan hati Tuhan Yesus kalau kita jadikan Dia sebagai Tuhan kita. Ketika ada orang berbuat jahat kepada orang lain, semisal orang lain itu adalah seorang tokoh agama, maka disitulah kesempatan akan kelihatan sikapnya. Kalau dia bisa mengampuni, berarti yang dia amalkan itu adalah firman Tuhan. Bukan cuma sekedar sebagai topeng atau kedok saja. Tapi ketika ada seorang tokoh agama yang ketika mengalami perbuatan terzolimi barangkali, atau dijahatin, atau dicurangin, atau disakitin, lalu dia lantas beraksi dan marah, lalu merancangkan, mungkin di hati kita nggak tahu ya, tapi orang itu pasti tahu, merancangkan yang jahat. Berarti orang itu belum sungguh mengamalkan apa yang dia belajar. Inilah ilmu yang salah satu yang tertinggi, yaitu mengamalkan iman kita. Terus terang banyak sekali orang yang pintar bicara soal agama, tapi kita kan bisa tahu apakah orang itu mengamalkan atau belum ketika dia mengalami sebuah keadaan yang jahat. Kalau dia tetap rendah hati, tidak membalas kejahatan dengan yang kejahatan, orang itu sudah mengamalkan dari apa yang dia imani.
firman Tuhan. Ingat Bapak Ibu terkasih, Tuhan sudah melepaskan kita dari usaha orang jahat. Jangan menjadi orang jahat. Ya. Ada sebuah kisah dalam Injil bagaimana ada orang yang berutang banyak, akhirnya diambil algojonya, lalu mau dihukum oleh raja. Lalu raja itu akhirnya berbelas kasihan, ya sudahlah, utangmu diampuni aja dah, dilupakan aja, dihapus sudahlah. Sudah, lain kali jangan utang-utang lagi, begitu kira-kira. Lalu akhirnya dia pulang dengan senang. Lalu dia ketemu barangkali tukang ojek, ketemu orang yang lagi merenung, atau orang itu punya utang dengan dia. Utangnya mungkin cuman tidak seberapa, nilainya tidak sebanyak dari yang dia utang kepada raja dan diampuni gitu. Lantas ketika dia ketemu orang yang berutang sedikit kepada orang yang dilepaskan ini, dia tagih, dia permalukan, dia mencak-mencak, dia teriak-teriak, oi, bayar utangmu, gak tahu malu kau, bla bla bla. Kalau kondangannya saya beli sepeda, mau beli motor, mau saya sita semua barang, permalukan kamu. Aduh, pastor juga kadang-kadang ya dapat juga WA ancaman dari katanya penagih aplikasi pinjaman online. Lantas dia menyebut nama, ini kak, ya kasih tahu, dia kasih nada ancaman, lalu kata-kata yang jorok itu, kontak Anda menjadi referensi gitu, padahal orang itu saya tidak kenal siapa, ya, dia maki-maki, bahkan kadang-kadang dia kirim foto-foto yang tidak senonoh, dan dia menjelekkan ibunya, menjelekkan keluarganya. Intinya, aduh, itu orang jahat banget. Sekalipun mungkin ada oknum ini yang berutang gitu ya, tapi janganlah sampai begitu mempermalukan. Itu kalau misalnya oknum itu tidak terima diperkarakan, nanti kan kasihan juga itu, nilai mungkin tidak seberapa besar gitu loh, apa ya orang-orang itu. Tapi kalau mungkin dia berpikir, saya kan sebagai debt collector, saya kan sebagai tukang tagih ya, mungkin saya ngancam, takut-takutin. Tapi ya kalau menurut pastor sebagai hamba Tuhan, ya udah seperti gitu-gitu aja kali. Ya, tapi itulah mungkin beda hukum dunia, hukum kasih, hukum Tuhan dengan hukum yang ada di mana-mana yang kita lihat hari-hari ini. Ya, saudara-saudara sekalian, jadi Tuhan sudah melepaskan kita dari usaha orang jahat. Janganlah kita menjadi pelaku kejahatan. Maksudnya adalah, kalau Tuhan sudah mengampuni banyak dosa kita, lantas ada orang yang berbuat salah kepada kita, kita juga jangan pelit-pelit untuk mengampuni. Ya, Tuhan sudah mengampuni banyak pelanggaran kita, kita juga jangan dong pelit-pelit mengampuni pelanggaran orang lain kepada kita. Mau jujur-jujur, banyak mana pelanggaran kita sama Tuhan atau pelanggaran sesama kepada diri kita? Menurut pastor ini loh ya, banyak kan pelanggaran kita sama Tuhan. Ya, jadi ya itu deh. Supaya jangan ada orang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Pastor mau kasih satu ayat lagi, bacakan. Mari sambil mengajak, jadilah orang Kristen yang suci. Jangan menjadi orang Kristen yang membawa kekejian bagi Tuhan. Pastor ulangi, jadilah orang Kristen yang suci. Nah, bagaimana? Kita akan lihat sebentar ya. Jangan menjadi orang Kristen yang hidupnya membawa kekejian bagi Tuhan. Ayatnya Amsal 15 ayat yang ke-26 ya. Satu ayat lagi, Amsal pasal 15 ayat yang ke-26. Baik. Firman Tuhan, rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan. Ayo, ada orang Kristen yang masih menyimpan kejahatan, ada orang Kristen yang masih menaruh kejahatan, ada orang Kristen yang masih suka dalam kejahatan. Jangan menjadi orang Kristen yang membawa kekejian bagi Tuhan. Hidup orang Kristen itu suci. Hidup orang Kristen itu kasih. Hidup orang Kristen itu diampuni dan membawa pengampunan. Ya, karena
Orang Kristen yang terus menaruh jahat dalam hatinya, bahkan merancangkan kejahatan, apapun juga, di dunia politik kah, di dunia pelayanan kah, sesama hamba Tuhan, antar gereja kah, jahat. Bertobatlah, tinggalkanlah kejahatanmu, minta ampun sama Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen yang hidupnya, harusnya kita menjadi orang Kristen membawa persembahan yang harum wangi, itu penyembahan, ketaatan kepada Tuhan. Amin. Kalau kita merancangkan yang jahat, menyimpan kejahatan, senang melihat orang itu celaka, senang melihat orang jatuh, senang melihat orang dihukum gitu, hatimu itu perlu dibereskan. Minta hati yang baru sama Tuhan, rendah hati, minta sama Tuhan. Tuhan, hatiku ini jahat, hatiku ini busuk, minta sama Tuhan. Jangan malu. Karena seseorang yang dikasih hati yang baru sama Tuhan, pasti hatinya rindu melihat orang lain maju, rindu melihat orang lain diselamatkan, diampun, dibebaskan. Kalau orang Kristen masih suka melihat orang lain jatuh, lantas kasih kapok lu. Dikit-dikit lihat orang yang susah, lalu dia mulai berkata, tuh lu kena tulah, lu kena itu, lu kena kualat lu. Aduh, jangan. Kita melihat ada orang misalnya mengalami celaka, kita bantu. Janganlah kita berkata, rasain lu, kapok lu. Jangan. Kita tidak tahu hari esok dan hari akan datang. Jangan jadi orang takabur, jangan jadi orang sombong. Sedapat-dapatnya berusahalah berbuat baik, jadilah orang baik, jangan menyimpan kejahatan. Kalau engkau orang Kristen, saya ngomong bicara Kristen, karena saya melihat hari ini masih banyak orang Kristen yang menyimpan kejahatan dalam hatinya, merancangkan yang jahat kepada sesamanya, baik sesama orang lain atau sesama seiman. Ya, jangan, stop. Jangan membawa atau jangan hidup sebagai orang percaya yang menyajikan kekejian bagi Tuhan. Jadilah orang Kristen yang suci. Lanjut, tetapi perkataan yang ramah itu suci. Wow. Ketika kita menjadi orang percaya, tutur bahasa kita sopan, baik, ramah, itu suci. Jadilah orang Kristen suci, membawa perkataan yang ramah, berkata-katalah yang ramah. Terlebih ketika kita sedang menyampaikan sabda firman surgawi. Saya pernah melihat ada orang yang berkhotbah dengan cara-cara kata-katanya kasar, kata-katanya tidak membawa damai sejahtera. Lantas diingatkan tambah marah. Padahal tidak demikian. Orang Kristen itu berkata-kata ramah. Perkataan ramah itu suci. Janganlah menjadi orang Kristen yang hidup membawa kekejian di hadapan Tuhan. Tapi jadilah orang Kristen suci. Kata-kata kita ramah. Baik keadaan baik tetap ramah. Baik keadaan kurang baik tetap ramah. Baik keadaan tidak baik, belajarlah tetap ramah. Karena orang Kristen itu suci. Mereka dilepaskan dari orang jahat dan mereka menjadi pembawa damai. Amin buat firman Tuhan. Let's pray. Tuhan Yesus, sabda firman-Mu kami sudah dengarkan. Terima kasih buat penjelasan-penjelasan yang sederhana, namun kami percaya, kami yakini ini berguna buat hidup kami sehari-hari. Terima kasih. Kami berdoa, Tuhan, setiap pribadi yang sudah mendengar sabda firman Tuhan, ada kesembuhan di tubuh mereka, ada kesembuhan di hati mereka, ada kesembuhan di hidup mereka, ada pemulihan dari Tuhan, karena Tuhan sang pemulih. Dan banyak dari pemirsa yang sedang menyaksikan ini, mereka sedang dalam kondisi terkepung dengan orang-orang yang merancangkan atau berniat menjahati mereka. Tuhan, Engkau adalah penolong yang setia. Dalam nama Yesus, pertolongan kami datang dari Tuhan Yesus.
Seperti di firman Tuhan, Tuhan melepaskan kami. Tuhan akan melepaskan kami dari usaha orang jahat dan menyelamatkan kami. Demikian pun pemirsa sekalian, dalam kondisi-kondisi ini, Tuhan Yesus hadir dan menolong engkau. Percayalah, karena apa yang engkau percaya dari firman Tuhan adalah kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus tidak gagal menolong kita. Angkat tangan Bapak Ibu sekalian. Diberkatilah setiap tangan-tangan yang terangkat. Presiden ini berkata, firman Tuhan, mereka adalah orang Kristen suci yang berkata-kata dengan ramah. Karena firman Tuhan hidup dalam mereka. Kasih Yesus mengalir memerintah hidup mereka. Sehingga mereka hidup dalam damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kami berdoa, Tuhan, dalam anugerah-Mu, kota-kota di mana kami berada, kota-kota itu diberkati oleh Tuhan Yesus. Turunlah damai sejahtera dari Tuhan Yesus kepada setiap kota-kota di mana pemirsa tinggal. Bapak Ibu yang beribadah Sabat hari ini, biarlah ibadah kita menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang ibadah besok, semua ibadah di setiap gereja menjadi persembahan yang harum, ukupan mezbah yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya rindu melihat setiap hari ribuan orang sakit disembuhkan lewat pelayanan ini. Dan saya rindu Tuhan, setiap hari Tuhan bangkitkan ribuan hamba-hamba Tuhan yang menyatakan firman Tuhan, supaya jutaan orang setiap hari mengalami kasih Tuhan, menerima Tuhan Yesus, diampuni dari dosanya, dilepaskan dari api neraka, dilepaskan dari hukuman kekal, dan mereka menerima hak waris ahli surgawi dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Semua kita bersama-sama katakan amin, 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 amin. Sukacita full, karena Tuhan Yesuslah menjadi sumber sukacita kita. Semua sehat-sehat ya, puji Tuhan banget. Selamat masuk hari Sabat, selamat masuk hari yang baru. Sola fide, senang aku karena hidup oleh iman kepada Tuhan Yesus. Immanuel, senang aku karena aku sadar, aku tahu aku dan keluarga aku dan pelayanan ini disertai Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Shalom semuanya, dadah.